Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini bersama Ibu Monika Krisna Yunda. Nah, materi hari ini adalah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kalian boleh buka LKS kalian atau buku paket kalian. Di sana nanti akan ada materi tentang pengaruh Hindu-Buddha. Nah, jadi agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu berdasarkan beberapa teori. Yang pertama adalah teori Brahmana. Nah, menurut teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Chandler, Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu melalui atau dari orang-orang Brahmana yang ada di India, kemudian diundang oleh para pengusaha atau para kepala suku di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu, dan menyebarkan agama Hindu. Jadi dibawanya sama kaum Brahmana. Nah, terus kemudian yang kedua adalah teori kesatria. Nah, kalau teori kesatria ini mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa ke Nusantara atau ke Indonesia yaitu melalui para kesatria-kesatria India yang menuju ke Indonesia karena mereka kalah perang nih di India, lalu kemudian dibawa ke Indonesia, atau sembari mereka melarikan diri dari India, akhirnya mereka datang ke Nusantara sembari menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh 3 orang. Ada R.C. Majumdar, ada Mukherjee, dan Sissy Burke. Terus kemudian yang ketiga itu adalah teori Vaishya. Vaishya ini artinya pedagang. Jadi agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Karena kan pada saat itu kita itu kan sebagai negara maritim. Nusantara itu kan banyak pulau-pulaunya. Makanya banyak pedagang-pedagang dari India, salah satunya yaitu masuk ke Nusantara yang sembari menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, kalau teori ini tuh dikemukakan oleh N.J. Crom. Terus yang terakhir adalah teori arus balik. Nah, kalau misalkan teori arus balik ini dibawa oleh orang Indonesia atau orang Nusantara yang belajar ke India, kemudian mereka kembali ke Nusantara dan mengajarkan agama Hindu-Buddha dari apa yang telah mereka pelajari di India. Jadi mereka datang ke India untuk belajar, lalu kemudian kembali ke Indonesia sembari untuk menyebarkan, seperti itu. Jadi ada 4 teori. Yang pertama ada teori Brahmana, kedua ada teori kesatria, ketiga ada Vaishya, dan yang keempat ada arus balik. Intinya dari keempat ini mereka itu sama-sama menyebarkan agama Hindu-Buddha, tetapi berbeda-beda caranya atau berbeda-beda cara penyampaiannya dan berbeda-beda sumbernya dari mana. Brahmana oleh kaum Brahmana, kesatria oleh kaum prajurit, yang ketiga Vaishya oleh kaum pedagang, dan arus balik itu dari orang Indonesianya sendiri. Atau kalau dulu kan belum ada Indonesia nih, makanya disebutnya dengan Nusantara gitu. Oke. Kalau lanjut kita menuju ke kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu banyak banget ya. Salah satunya yang pertama yaitu adalah kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan. Kalau misalnya kalian pasti dari SMP atau dari SD itu kan udah pasti sering dengar nih ya tentang kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini sumber sejarahnya yaitu ada 7 buah prasasti Yupa. Jadi di sana itu bertuliskan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kalau misalnya sejarah itu kan harus butuh dengan sumber-sumbernya atau fakta-fakta sejarahnya. Nah, makanya di kerajaan Kutai ini sumbernya yaitu 7 buah prasasti Yupa. Nah, terus raja pertamanya adalah Kudungga, yang kedua ada Aswawarman, dan yang ketiga ada Mulawarman. Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kerajaan Kutai mendapatkan sebagai kerajaan yang berjayanya pada saat kerajaan atau Raja Mulawarman. Sedangkan pada saat Raja Kudungga itu mereka belum terpengaruh oleh kerajaan Hindu, hanya perintis saja. Tetapi pada masa kerajaan Kudungga, karena Kudungga ini tadinya kepala suku, akhirnya dia mendirikan sebuah kerajaan yang nanti pada masa Raja Aswawarman itu mereka baru mulai mendapatkan pengaruh Hindu.
7 buah prasasti Yupa, sumber sejarahnya ada 3 raja yang terkenal. Ingat ya, ada Kudungga, Aswawarman, dan ada Mulawarman. Nah, Mulawarman ini mendapatkan masa kejayaannya. Jadi kerajaan Kutai itu besar pada saat masa kerajaan atau Raja Mulawarman. Sumber sejarahnya 7 buah prasasti Yupa. Letaknya di mana? Di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan. Terus kemudian yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Nah, kalau misalkan kerajaan Tarumanegara nih, harusnya kalian gak asing dengan kerajaan Tarumanegara. Kenapa? Karena kerajaan Tarumanegara ini, Tarum itu kan artinya air. Itu sekitar di tepi Cirebon, terus ada Bogor, ada Jakarta juga, ada Bekasi juga. Bahkan sebagian besar Jawa Barat di bagian barat sebelah sana, atau di Jakarta, itu letak kerajaan Tarumanegara terletak di situ. Pokoknya daerah Bogor, Bekasi itu juga termasuk ke dalam kerajaan Tarumanegara. Makanya banyak banget sungai-sungai yang didirikan pada masa kerajaan Tarumanegara. Pokoknya pengolahan air atau pengairan itu ada di kerajaan Tarumanegara ya. Nah, kerajaan Tarumanegara itu sebenarnya rajanya banyak banget, tapi pada saat masa Raja Purnawarman itu berhasil mencapai kejayaan ya pada saat Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara itu mendapatkan kejayaan. Terus kemudian juga ada 7 buah prasasti, tapi bukan prasasti Yupa. Ada 7 buah prasasti yang mendapatkan atau kita mendapatkan sumber sejarahnya dari 7 buah prasasti itu. Yang pertama ada Muara Cianten. Terus kemudian yang kedua ada prasasti Jambu, ada prasasti Lebak, ada prasasti Pasir Awi, ada prasasti Tugu, ada prasasti Ciaruten, dan ada prasasti Kebon Kopi. Ingat ya, ada 7 buah prasasti. Nah, tadi Ibu udah bilang kalau misalnya kita itu di kerajaan Tarumanegara itu banyak banget pengairan-pengairan yang didirikan oleh Raja Purnawarman. Kenapa? Karena itu untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang megah, terus kemudian juga supaya kita mendapatkan barokah kalau misalkan di agama Islam seperti itu. Nah, makanya Raja Purnawarman itu memberikan 1000 ekor lembu kepada para kaum Brahmana ketika mendirikan atau membuat sebuah pengairan. Makanya tuh banyak banget kan pengairan-pengairan di daerah Tarumanegara atau di daerah Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Makanya disebut juga kalau misalkan kota Bogor itu sebagai kota hujan, karena di sana tadinya itu banyak banget pengairan-pengairan, sehingga banyak banget pohon-pohon yang ada di sana. Terus kemudian juga banyak banget sungai yang didirikan. Untuk apa? Untuk sumber air, karena dulu air itu susah banget. Makanya pada saat Raja Purnawarman itu didirikan banyak banget aliran-aliran sungai gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah kerajaan Kalingga atau kerajaan Holing. Dalam bahasa Cina itu Kalingga artinya Holing. Kalau misalkan dalam bahasa Nusantara atau Indonesia itu adalah kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga atau kerajaan Holing ini terletak di Jawa Tengah. Terus kemudian dalam sumber Cina atau dalam prasasti Tukmas itu kerajaan Kalingga ada seorang raja yang sangat-sangat terkenal. Sebenarnya rajanya itu banyak banget ya, tapi yang terkenalnya itu yang bernama Ratu Shima. Nah, Ratu Shima ini terkenal dengan keadilannya, ketegasannya. Dia itu nggak pandang bulu mau entah itu saudara, anak, suami, terus kemudian saudara-saudaranya. Kalau misalnya dia salah ya dia harus dihukum. Salah satu kejadian contohnya adalah ketika putra dari Ratu Shima. Jadi kan si Ratu Shima ini dia punya sebuah acara atau dia punya sebuah rencana. Dia sengaja jadi ada kantong emas gitu. Terus kemudian dia sengaja nih si kantong emasnya tuh disimpan di pasar
sebenarnya semua warga itu udah tahu itu adalah jebakan dari Ratu Shima. Sebenarnya Ratu Shima ini bukan untuk menjebak, tapi dia hanya ingin tahu siapakah yang tidak jujur dari rakyatnya atau dari saudara-saudaranya, kayak gitu. Kalau misalnya orang yang baik kan kadang kalau misalnya kita menemukan sesuatu ya jangan sampai dibuka gitu. Pasti kita harus ini punya siapa nih gitu kan, ngumumin dulu. Nah terus kemudian pada suatu hari ternyata anaknya lah yang tidak sengaja menendang si bongkahan emas tersebut. Akhirnya si bongkahan emas tersebut berserakan. Nah karena Ratu Shima ini terkenal dengan keadilannya dan ketegasannya, akhirnya Ratu Shima ini membuat sebuah pengumuman bahwa anaknya tersebut tetap harus dihukum. Hukumannya dengan cara digantung. Nah, pokoknya harus digantung. Lalu kemudian para para adipati-adipatinya dia bilang, atau misalnya para menteri-menterinya itu bilang, kan yang Najong, tahu Najong? Bukan Najong, kan yang membuat, yang nendang si bongkahan emas itu kan ya kakinya. Ya udah, nggak usah digantung diri dan nggak usah dihukum sebegitunya, karena yang nendang kan kakinya, makanya kakinya ini akhirnya dipotong gitu. Jadi setegas itu seorang Ratu Shima dari kerajaan Kalingga terkenal dengan ketegasan dan keadilannya. Walaupun dia anaknya sendiri, kalau misalnya dia salah ya harus dihukum gitu, walaupun itu secara tidak sengaja kayak gitu. Nah salah satu pelajaran yang kita dapat dari Ratu Shima itu ya kita harus adil dan kita harus jujur. Kalau kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita ya jangan diambil. Kita harus hati-hati dan kita harus mencari tahu siapa pemiliknya, seperti itu. Nah cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Jadi kita udah mulai masuk ke Hindu Buddha ya. Tadi jangan lupa kita ada 4 teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Terus kemudian ada 3 kerajaan yang udah kita bahas. Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, dan ada kerajaan Kalingga atau Holing. Kalian bisa baca di LKS atau di buku paket kalian yang lebih lengkapnya tentang 3 kerajaan itu, karena sebenarnya ini banyak banget, panjang banget kalau misalkan harus dijelasin ya. Jadi kalian sambil baca-baca lihat video ini. Oke, nanti minggu depan kalau misalnya jadwal PTS sudah keluar, materinya itu dari awal pertama kali kita ketemu ya, dari terbentuknya muka bumi atau kepulauan Indonesia, terus kemudian juga dari manusia purba, terus peninggalan-peninggalan yang kemarin kalian kumpulkan, dan sampai materi hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.